Dari hari santri sebenarnya akan ada banyak hal yang sifatnya heroik, hal yang istilahnya tidak akan nampak ya kalau kita tidak ada penjelasannya. Tadi seseorang yang mengaku Islam dari santri-santri dulu, kok dia tidak cinta dengan tanah air itu kok dia tidak berjuang, berarti dia tidak iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Rama FM, dan juga salam sehat, salam tegar. Dan tentunya di malam hari ini kembali lagi ke dialog bersama Inner Motivation. Dan juga selamat malam tentunya di malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia tentunya. Jafar di sini tidak sendiri karena sudah ada nih 2 bintang tamu di malam hari ini yang siap juga untuk menemani malam hari pendengar di Rama FM, tentunya dengan motivasi bersama Inner Motivation atau BIM ya. Di malam hari ini selamat malam dan selamat datang. Ini ada Bapak Pram, yaitu Bapak Pram Dr. Andes Pram Prastia Ahmad MM, dan juga ada Bapak Dr. Andes Fatur Rahman MM. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di malam hari ini kita akan membahas tentang Hari Santri, yaitu dengan temanya memahami Hari Santri. Ini menarik sekali kalau kita akan bahas. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas, kita juga akan berikan kesempatan untuk Pak Pram dan juga Pak Fatkur untuk menyapa nih pendengar Rama FM, tentunya di bersama Inner Motivation. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pada saat ini Projo dalam keadaan cerah. Mudah-mudahan sejarah pikiran kita. Amin. Dan mungkin bagi yang kurang sehat menjadi lebih sehat, bagi yang kurang sukses lebih sukses, bagi yang kurang nyaman lebih nyaman. Bersama BIM 1 jam ke depan, saya dengan Pak Dr. Andes Haji Pram Prastia Ahmad MM untuk membahas tentang sesuatu hal nanti disampaikan, namun tetap berkaitan dengan pembahasan kita adalah motivasi. Iya. Terima kasih Pak Fatkur. Sekarang ke Pak Pram ya, untuk memberikan sambutan ke pendengar di Rama FM menyapa tentunya. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar Rama FM yang berbahagia, alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi. Sebelum nanti kita bincang-bincang dengan materi hari ini, beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di bulan Oktober ini kita memang memiliki beberapa hari yang istimewa, mulai dari tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, kemudian juga tanggal 5 Oktober Hari Angkatan Bersenjata, dan nanti tanggal 22 Oktober Hari Santri, 28 adalah Hari Sumpah Pemuda. Jadi di bulan Oktober banyak hal yang terkait dengan sejarah, lebih utamanya adalah ini terkait dengan mengingatkan pada kita kembali aspek-aspek nasionalisme, patriotisme, aspek-aspek kebangsaan, dan juga aspek apa yang terkait dengan upaya-upaya untuk menjaga kedaulatan, menjaga NKRI hari ini dan juga yang akan datang. Dan hari ini kita akan mencoba membahas salah satu di antaranya. Moga-moga ada manfaatnya untuk para pendengar semuanya. Mas Jafar. Tapi Mas Jafar, ini hari-hari penting banyak di bulan Oktober, tapi bagi yang bekerja sayang tidak ada tanggal merah. Iya, tidak ada tanggal merah ini. Tetap semangat berarti ya, para berjuang juga nih untuk keluarga. Oke, nih memahami Hari Santri, menarik ini untuk kita bahas di malam hari ini. Mungkin sebelum kita juga lebih dalam bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa latar belakang nih ditetapkannya Hari Santri di Indonesia. Oke, monggo dari Pak Pram atau Pak Pram dulu. Jadi yang pertama adalah bahwa kenapa kita memilih memahami Hari Santri, ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah bahwa Hari Santri cukup unik karena di antara hari besar nasional ini yang memang perlu dipahamkan. Yang perlu dipahamkan. Sama namanya hari kemerdekaan, hari terkait dengan proklamasi kemudian tanggal 17 Agustus gitu kan.
Nah, kemudian Hari Pendidikan Nasional 2 Mei terkait dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara Swadiswaningrat, Bapak Pendidikan kita. Lalu ada Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan lahiran Budi Utomo 21 April, Hari Kartini terkait dengan kalian Hari Kartini. Nah, ketika kita nanti bicara di santri ini enggak linear. Nah, ini yang unik gitu, makanya perlu dipahami. Kemudian yang kedua adalah bahwa memahami hari santri ini sebenarnya tidak bisa kita ansi lah membahas tentang Kepres 15 Kepres nomor 22 tahun 15. Namun ini juga sangat terkait dengan momentum nasional lainnya. Artinya apa? Ini tidak berdiri sendiri ya. Oleh karenanya termasuk unik juga ya, karena hari-hari besar lainnya itu berdiri gitu ya. Sangat tidak terkait dengan yang lainnya ya. Hari Kartini umpamanya jadi tidak terkait dengan beliau Ibu kita Kartini umpamanya ya. Tapi kalau kita bicara di santri nggak bisa, nanti akan terkait dengan yang lainnya. Salah satunya adalah terkait dengan 10 November, Hari Pahlawan, ya. Okay. Karena tidak ada 10 November kalau tidak ada resolusi umpamanya. Nah, artinya apa? Bicara tentang hari santri ini adalah terkait dengan aspek-aspek mempertahankan kemerdekaan, juga aspek kecuali yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dari hari santri sebenarnya akan ada banyak hal yang sifatnya heroik, hal yang istilahnya tidak akan nampak ya kalau kita tidak ada penjelasannya. Saya ambil contoh umpamanya betapa luar biasanya para pejuang saat itu. Ingat ya, kalimatnya berjuang karena waktu itu TNI belum ada ya, TNI baru nanti ada di tahun 47 ya, 47 tahun 47 di Juni 47. Artinya apa? Artinya saat itu ketika bicara tentang membela negara dalam tanda petik itu kondisi kita itu adalah sangat lemah. Persenjataan hanya sekedar merebut dari orang Jepang, gitu kan? Nah, sehingga kadang-kadang ada sekian para pejuang hanya mengandalkan bambu runcing. Nah, ini yang saya bilang ada kisah heroiknya yang kalau itu nanti kita kumpulkan kisah-kisah yang ada di masyarakat terkait dengan hari santri dan perjuangan 10 November itu, itu banyak sekali kisah-kisahnya. Nah, ini kalau nggak ada penjelasan nanti hari santri nanti bayangan jadi ada yang kurang pas gitu ya. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ketika kita bicara hari santri, maka kita bicara tentang beberapa nilai-nilai luhur yang boleh jadi ke depan menjadi aspek yang perlu kita jaga. Ada nilai-nilai motivasi dan juga tentu saja ada semangat patriotisme yang bisa kita angkat dari kisah-kisah hari santri. Itu ya. Latar belakangnya mungkin Pak Wat ada tambahan. Oke, mungkin bisa dari Pak Wat untuk ditambahkan. Ya, kenapa malam ini kita membahas hari santri, memahami hari santri? Ya, tadi sudah disinggung bahwa tanggal 22 besok adalah dalam rangka memperingati hari santri. Kalau dulu namanya HSN ya, Hari Santri Nasional. Nah, ini kenapa tadi sudah disampaikan juga bahwa memang santri ini memang unik, dan bahkan juga dalam rangka penetapan hari santri pun kontroversial ya. Kalau tidak dipahami secara akan ada pembulian muncul di sini. Nah, ini dari sejarah kita sampaikan bahwa latar belakangnya kenapa munculnya ASN adalah kontribusi santri itu yang luar biasa, itu sudah disinggung oleh Pak Pram, untuk eksistensi negara sampai sekarang ini utuh, yang termasuk memberikan pondasi perjuangan para santri untuk menjadi merdeka, yang tadi ada munculnya 10 November kemudian seterusnya sampai sekarang. Dan ini adalah kontribusi pada pemerintah. Nah, pemerintah ini sebaiknya menghargai perjuangan-perjuangan para santri ini sehingga munculnya lah Hari Santri. Kebetulan saya sebagai pribadi karena juga di kalangan santri, kami di
ditunjuk untuk menjadi ketua panitia peringatan HSN di salah satu organisasi di tingkat Purworejo ini, di tingkat Kabupaten Purworejo. Dan ini adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada santri, dan santri pun ketika dulu berkontribusi dan sampai sekarang pun tetap masih berkontribusi kepada pemerintah, sehingga untuk mengadakan kaitannya dengan ini kami ada 13 kegiatan ya, di antaranya nanti partisipasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu apel tanggal 22 Oktober besok. Nah, ini memang sekali lagi perlu dipahami karena selama ini santri terpinggirkan, termarginal, yang kesannya adalah santri ada sarungan, apalagi santri gudigen. Wah, itu yang kadang-kadang dibully ke sana. Nah, sekarang ini adalah pengakuan pemerintah tentang eksistensi pesantren yang jumlahnya ribuan, bahkan santrinya pun kalau data real kita nggak punya data ya, tapi paling tidak ada di Purworejo aja pondok atau salah satu pondok yang santrinya itu ada hampir 5 ribuan ini satu pondok. Bayangkan itu efek dari santri itu sendiri. Pondok itu ada faktor ekonomi, kemudian sosial, di samping pendidikan itu sendiri, santri kan luar biasa. Nah, ini makanya kontribusi atau eksistensi santri yang luar biasa ini untuk perlu diperingati dalam rangka untuk penyemangat kita bernegara, bermasyarakat, bersosial di negara ini. Oke, terima kasih juga Pak Pram dan Pak Fatkur yang sudah menjelaskan untuk latar belakangnya. Artinya memang dalam peringatan Hari Santri ini juga mengapresiasi perjuangan pejuang dulu ya, termasuk dari santri yang berjuang untuk ikut memerdekakan Indonesia. Nah, ini yang menarik, ini yang ingin saya tanyakan juga terkait dari santri ini. Ada tadi yang disampaikan sama Pak Pram, yaitu tentang resolusi jihad. Ini latar belakangnya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Jadi resolusi jihad, dan kalau kita bicara tentang Hari Santri ini kan ada semacam kayak ada perbedaan ya. Jadi ini memang perlu saya samakan kenapa ini jadi penting ya. Karena ketika bicara santri dan resolusi itu kadang-kadang ada konotasi yang beda. Sekarang bawahnya kita mengenal kata santri. Kalau bayangan Mas Jafar begitu ada kata santri yang terbayang apa? Anak pondok gitu. Anak pondok pakai sarung, pakai kopiah gitu kan. Kemudian tenang, kemudian membaca kitab. Kan itu konotasinya. Padahal ketika kita bicara tentang resolusi jihad sebagai dasar hari santri, resolusi jihad itu kan bermakna terkait dengan apa? Terkait dengan maklumat untuk bertempur, maklumat untuk berperang. Jadi beda nggak? Beda kan? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang santri, bicara tentang santri itu bicara tentang kelompok atau individu? Kelompok biasanya. Ya. Kalau para santri kelompok, kalau santri kan individu ya. Perorangan. Iya, perorangan. Padahal kalau kita bicara tentang resolusi jihad, itu adalah bicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Karena pada saat itu kita baru saja lahir, belum punya kemampuan angkatan perang yang kuat. Kemudian kita harus berhadapan dengan pemenang perang dunia kedua, bahkan di dua front itu ya, di dua front. Yang dari Semarang nanti kita paham adanya Palgan Ambarawa, dan yang kedua yang di Surabaya yang ini kemudian terkait dengan Hari Santri. Jadi ketika bangsa dan negara dalam kondisi yang menghadapi tantangan yang tidak kecil, karena sekutu itu tidak hanya sekedar hadir atau mendarat dalam rangka melucuti tentara Jepang, tapi kan mereka bersama dengan orang-orang Belanda yang sangat yakinlah bisa menjajah kembali kan, karena negara yang belum lahir tidak punya kemampuan, mereka sangat jumawa untuk bisa memenangkan. Nah, ini adalah terkait dengan kepentingan bangsa. Jadi ada konotasi yang kalau kita hanya sekitar santri kan konotasinya individu, padahal resolusi jihad itu tidak individu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita bicara tentang santri, maka kan itu kesannya santri itu guru atau murid? Murid ya. Artinya peran seorang murid. Padahal kalau kita bicara tentang resolusi jihad itu peran ulama, peran tokoh besar Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi
ini yang kemudian menjadi kenapa sih kita harus memahamkan, karena kalau tidak tadi besok-besok kalau orang bicara hari santri nanti pemikirannya santri ya murid, padahal kalau kita bicara Rislu Jihad sebagai dasar di santri itu kan peran ulama ya, peran ulama. Nah kemudian yang keempat adalah kalau kita bicara santri maka itu bicara tentang aspek jihad yang terkait dengan keilmuan ya. Keilmuan ini Ya, menarik ya. sedangkan kalau Rislu Jihad itu kan jihad terkait dengan pengorbanan jiwa raga. Nah jadi ini ya yang kemudian kenapa hari ini kita akan membahas itu, karena kalau tidak nanti besok-besok ketika ada penjelasan dari santri pola pikirnya tidak sesuai dengan awalnya. Kenapa kita ngangkat tanggal 22 momentum 22 Oktober keluarnya hari jihad sebagai hari santri ya. Mungkin Pak ada tambahan? Monggo Pak Fat. Ya, tadi memang santri itu menarik memang ya. Kalau kita konotasinya santri, ini ada yang menarik sebelumnya dari sisi budaya ya. Tadi kalau dulunya namanya santri itu kita mengatakan santri adalah hampir sama dengan siswa, atau mungkin yang santri lama mahasiswa sebetulnya mas santri ya, kemudian murid itu kalau berpakaian itu jelas pakaian sarung. Pakaian sarung. Ya. Kemudian yang kedua tutup kepala adalah peci seperti yang saya pakai. Kalau selama dia belum haji nggak berani pakai putih. Oh, dulu. Nggak berani. Jadi identitas jelas. Kalau yang udah haji itu berani pakai kopiah yang warnanya putih. Tapi kalau semacam belum haji nggak berani dulu ya. Dulu. Beda, ini budaya. Nah ini tadi sudah disampaikan betul bahwa santri itu awalnya memang nama murid atau siswa yang ngaji itu yang di pondok. Namun akhirnya memang santri itu akhirnya menjelma atau artinya bisa diartikan jiwa santri, janji yang orang yang militan, kemudian ikhlas berjuang dan hal-hal yang positif yang lain lah, itu yang ada di jiwa di santri itu. Makanya kadang-kadang orang tua saya sebagai santri harus mesti tunduk pada guru misalnya bla bla bla. Itu maksudnya adalah jiwa santri ya, bukan santri dalam arti siswa murid. Namun sebagai bentuk tawadhu memang orang-orang tua yang sudah mundur pun dia juga menggunakan santri karena dia merasa sebagai murid, ada gurunya. Ini dari sisi yang lain ya. Nanti tentang kegiatan sebagai santri tadi yang memang ini kalau dulu awal-awal mungkin saya merasakan betul ketika tahun 80-an santri itu benar-benar terpinggirkan dan benar-benar tidak pede. Dia ke kota pakai sarung, pakai peci nggak pede nih. Tapi sekarang pakai Pajero, pakai mobil yang mewah nih, kemudian keluar pakai sarung, pakai peci hal biasa. Kalau dulu mesti pakai pedang krek. Kesannya kemudian yang pakai mobil yang pakai jin, yang pakai oblong dan lain-lain. Nah, sehingga ini sekarang sudah beda, apalagi sekarang muncul ada namanya pondok-pondok modern itu ya. Nah, sehingga santri saya kira sudah tidak dipandang sebelah. Bahkan sekarang kalau melihat dari sisi pendidikan ini kalau istilahnya sekarang itu agak namanya modern. Boarding school. Ya, padahal seperti santri. Misalnya gini, real ada di MAN itu kan ada santri yang biasa, maksudnya siswa yang biasa, kemudian ada yang santri di boarding school. Ya kalau desain ternyata ya tetap namanya ya pesantren ya, karena kegiatannya di samping sekolah, sore malam ada ngaji kitab kuning pandang itu. Nah itu pun begitu dibuat pendaftaran umum belum buka, bahkan desain sudah penuh. Jadi sekarang sudah memang masyarakat untuk orang tua menyekolahkan anak itu memang sudah luar biasa untuk ke pesantren sekarang. Jadi pemandangan dulu dengan sekarang memang agak beda, sudah lumayan positif dengan pesantren. Oke, Bapak Tgur ya, terima kasih penjelasannya, ini luar biasa juga motivasinya untuk ya para santri sekarang yang memang lebih pede pastinya ya Pak ya, lebih ekspresif, bahkan juga punya gagasan dan memang luar biasa perkembangannya. Dan terkait masih dengan materi di resolusi jihad ini ya, ini dulu santri berjuang seperti jihad fisabilillah. Ini sebenarnya menegaskan tentang apa, mungkin bisa dijelaskan dari Pak Pram gitu. Para pendengar Irama yang berbahagia di mana saja berada, mungkin saya akan sampaikan sekarang latar belakang dari
resolusi jihad. Jadi yang pertama adalah bahwa ketika kita merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, maka kita paham ya, jadi saat itu sesungguhnya kita menyatakan merdeka. Pokoknya kita merdeka lah. Merdeka. Padahal saat itu kita kan masih ada sekian banyak tentara-tentara Jepang, dan bahkan tidak lama lagi kemudian di tanggal 19 September umpamanya Sekutu mulai mendarat di Jakarta, lalu tanggal di Oktober nanti mendarat di Surabaya. Artinya sesungguhnya kita adalah negara yang baru, belum sempat berkoordinasi. Jadi jangan bayangan seperti sekarang ya, komunikasi mudah. Mudah ya komunikasi. Dulu belum komunikasi sangat-sangat sulit. Nah, dalam kondisi yang seperti itu ya, makanya ada tokoh projo yaitu Pak Urip Sumoharjo. Beliau pernah memberikan kritik di awal-awal kita merdeka, maka salah satunya adalah beliau mengatakan bahwa mana mungkin negara tanpa tentara. Nah, sehingga beliau dipanggil oleh Presiden Soekarno di tanggal 23 Agustus 1945, dan kemudian waktu itu lahirlah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, jika juga dibayangkan Badan Keamanan Rakyat itu adalah tentara yang seragamnya sudah lengkap, senjatanya lengkap, belum ada semua, seragamnya yang seadanya, kemudian juga senjata hanya bagian dari yang ditinggal tentara Jepang. Nah, memang waktu itu sudah ada peta, tapi kalau kita bicara tentang kekuatan peta, ya kita juga bisa tahu sendiri waktu itu ya di dalam satu kota saja umpamanya yang punya batalion, yang punya pusat peta itu paling maksimal ada 500-an orang gitu kan, dan itu di kota-kota besar. Kalau Purworejo nggak banyak. Artinya apa? Artinya kemampuan laskar rakyat itu tidak banyak. Nah, ketika Sekutu mendarat di Surabaya, kita fokus ke Surabaya di Oktober 45, itu jumlah pasukannya ada banyak data, ada beberapa yang mengatakan sekitar 20.000, namun ada juga mengatakan 30.000. Dan ya aja mereka karena pemenang perang dunia kedua ya kan, ya jagoan itu kan. Yeah. Dia merasa jumawa, merasa hebat, dan mereka melihat dan menganggap Indonesia itu negara yang berusaha merdeka. Dan ingat, waktu itu belum banyak yang mengakui kedaulatan kita. Betul. Nah, itu menjadi penting itu. Artinya Sekutu Belanda itu melihat Indonesia temannya nggak banyak lah, paling waktu itu hanya beli Palestina, kemudian Mesir gitu kan. Nah, artinya nggak ada masalah kalau kemudian dikuasai kembali, dan mereka udah berhitung berapa sih kekuatan kita. Nah, ya ditambah lagi dengan peralatan perang dan sebagainya. Memang ada beberapa insiden yang kemudian memicu hal yang semakin tegang, mulai dari istilahnya peristiwa perobekan bendera Belanda merah putih biru, kemudian birunya dihilangkan di Hotel Yamamoto. Lalu juga ketika pasukan Sekutu yang sebagian besar dari garnison divisi Inggris itu kemudian melakukan patroli, dan waktu itu kemudian kesalahpaham timbul, dan ini ada seorang jenderal yang meninggal, Jenderal Malabi. Nah, saat itu kemudian Panglima Sekutu yang di sana di Surabaya itu kemudian memberikan ultimatum gitu kan. Nah, dari awalnya seperti ini kan negara dalam kondisi yang menghadapi musuh yang tidak main-main gitu kan. Ibarat jago kampung harus berhadapan dengan istilahnya jago yang sangat kuat gitu ya. Oleh karenanya, apalagi nah ini ditambah Sekutu juga mendarat di Ambarawa di waktu yang sama. Sekali lagi di waktu yang bersamaan, hampir bersamaan. Makanya kalau kita bicara tentang Palagan Ambarawa, ya itu perang yang cukup lama juga, hampir 3 bulan. Berakhirnya juga nanti di Desember, di 16 Desember. Kita juga nanti akan paham ada hari infanteri dan sebagainya. Sehingga waktu itu Panglima Jenderal Sudirman dan para komandan-komandan topnya TKR waktu itu ya, karena setelah BKR 5 Oktober menjadi TKR, menjadi TRI, dan akhirnya menjadi TNI. Nah, Bung Karno melihat ada situasi yang sangat tidak memungkinkan ketika bicara tentang Sekutu yang ada di Surabaya. Artinya apa?
kemampuan menghadapi pasukan sekutu di Surabaya itu kan nggak banyak, karena Pak Panglima Sunan sendiri harus berhadapan dengan musuh yang tidak kecil, yaitu di Jawa Tengah ya, yang keterangan dengan Palagan Ambara. Nah, faktor ini yang kemudian menjadikan beliau mengutus ya ini teman dekat beliau Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk bertemu dengan Suriah Nahdlatul Ulama ya Pak Fad ya. Ya Hasyim Asy'ari terkait dengan kondisi yang seperti itu. Artinya bagaimana yang harus dilakukan ketika ada seperti itu. Nah, Pak Kiai Hasan Asy'ari karena dibalik menceritakan kondisi itu juga ada semacam permohonan kayak apa sih kita harus melihat, artinya keluarlah resolusi jihad itu ya. Jadi suatu maklumat di tanggal 22 Oktober, meskipun itu beliau ketika mau mengeluarkan maklumat itu beliau menunggu para ulama dari Jawa dan dari Madura. Beliau menunggunya di mulai tanggal 21. Begitu tanggal 22 kemudian beliau kemudian mengeluarkan maklumat dengan tentu saja kesepakatan, persetujuan dan pertimbangan dari para ulama saat itu. Nah, di dalam resolusi jihad di maklumat itu ada ada beberapa aspek menimbang, mengingat dan sebagainya. Namun pada intinya begini, di dalam maklumat itu ada 3 aspek yang utama. Jadi yang pertama adalah bahwa beliau menegaskan, ini adalah fatwa ulama ya, yaitu bahwa yang namanya berjuang mempertahankan negara itu hukumnya wajib ain. Utamanya mereka yang ada di seputaran 94 kilo dari tempat musuh mendarat. Jadi kalau itu musuhnya mendarat di Surabaya, ya radius 94 kilo itu wajib ain semuanya. Semua laki-laki yang bisa berperang atau siapa saja putra itu harus membela. Di luar itu wajib kifayah. Nah, maklumat ini adalah maklumat seorang ulama yang sangat dihormati ya, sangat disegani, dan itulah yang sesungguhnya menjadikan sekian banyak masyarakat, sekian banyak para santri ya dari berbagai pelosok, juga para pejuang laskar rakyat yang kemudian berbondong-bondong menuju ke Surabaya. Ada beberapa cerita bahwa ada rombongan, bahkan juga ada yang dari Aceh itu ya, Sumatera. Kenapa? Himbauan seorang ulama. Jadi ini yang sangat menarik, dan himbauan itulah yang kemudian menjadikan istilahnya menghadapi tentara sekutu di Surabaya itu bisa menghadapi dengan penuh gagah gitu ya. Jadi yang pertama adalah hukumnya wajib membela berperang, jihad itu hukumnya wajib membela negara. Nah, yang kedua adalah menegaskan. Jadi ini adalah fatwa seorang ulama, apabila menegaskan bahwa pemerintah yang sah adalah pemerintah yang harus dibela itu, yang dibela Presiden Soekarno. Jadi aspek yang cukup dominan terkait dengan istilahnya maklumat jihad adalah itu. Nah, kemudian juga aspek lain yang kemudian istilahnya disampaikan di dalam resolusi jihad itu adalah bahwa yang namanya fatwa beliau itu harus disiarkan, disebarluaskan ke seluruh penjuru Nusantara. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi menjadikan sekian banyak para santri dari berbagai kota, tidak hanya Jawa Timur saja, tadi saya sudah sampaikan ada dalam catatan dari Aceh, bahkan juga dari Purworejo yang kemudian berbondong-bondong ke sana. Dan ini yang kemudian istilahnya menjadikan, kalau kita kemudian bercerita tentang bagaimana sih perang saat itu, kita jadi paham, boleh jadi sekali lagi kalau istilah saya, tanpa resolusi jihad tidak akan ada perlawanan yang hebat di Surabaya ya. Kenapa? Karena kita sudah punya tadi, saya sampaikan bahwa sebagian besar tentara kita TKRI itu kan berperang dengan sekutu di Palagan Ambara. Meskipun ada juga yang di sana, ada beberapa tokoh militer yang tetap di Surabaya, namun karena sebagian fokus ke Jawa Tengah, akhirnya ke sana. Nah, resolusi jihad itu
juga menjadikan saat itu istilahnya sekian banyak orang kemudian memiliki kesadaran berkorban yang luar biasa. Mereka kemudian ikhlas ke Surabaya, mereka ikhlas kemudian bertempur, bahkan cukup menjadikan sekian banyak para pejuang itu harus berkorban. Jadi kembali ke latar belakang, artinya ketika kita bicara kenapa resolusi jihad itu keluar, itu karena ada situasi yang kemudian menjadikan negara dalam kondisi terancam. Kemudian perlu langkah-langkah nyata, perlu fatwa, perlu pernyataan dari seorang ulama yang itu bisa menggerakkan warga negara untuk dia kemudian berjuang dalam membela negara. Nah, momentum ini yang memang harus diangkat itu ya. Saya yakin ada banyak catatan tentang kisah-kisah heroik dari kisah-kisah ini. Saya pernah punya teman yang dia bercerita dulu kakaknya yang ikut berjuang di sana itu kan berita yang mungkin entah itu dilebih-lebihkan, namun memang unik. Ada yang bercerita bahwa ketika mereka berperang di sana ya, meskipun hanya dengan bersenjatakan bom runcing, namun ketika ada, kalau kakaknya bilang itu kalau ada orang berjubah putih berkuda lalu itu nyerbu ke medan musuh berantakan semua dan tembakan musuh banyak yang meleset. Jadi banyak cerita-cerita yang aneh yang terkait dengan peristiwa satu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang Hari Santri, yang perlu diingat adalah adanya banyak pengorbanan, adanya banyak pejuang yang berkorban. Jadi sekali lagi karena kalau kita hanya bicara santri, konotasinya tulis menulis yang beda jauh dengan aslinya gitu. Kalau nggak diceritakan kan nggak ngerti gitu ya. Ada kesabaran, kearifan seorang ulama yang kemudian menegaskan tentang fatwa yang itu menjadi hukum yang saat ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menjadikan negara sekali lagi dengan fatwa Kiai Hasyim Asy'ari saat itu negara mampu bertahan, rakyat mau bertahan, menjaga kemerdekaan dari usaha-usaha Belanda yang ingin menjajah kembali. Jadi konteksnya kalau kita melihat resolusi jihad adalah terkait dengan upaya mempertahankan bangsa dan negara, mempertahankan kedaulatan. Nah, itu latar belakang. Jadi agak beda kalau kita hanya bicara tentang santri dan resolusi jihad. Maka memang perlu dijelaskan ya. Oke, memang menarik ya, ternyata perjuangan para santri luar biasa, termasuk berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga mempunyai banyak peran di sini tentunya, karena saat itu memang posisinya masih sulit tapi keberaniannya luar biasa. Ini juga kita akan bahas tentang nilai ya. Kalau tadi tentang perjuangan, ini nilai dari motivasi resolusi jihad. Mungkin dari Pak Fatkur. Mungkin saya masih nambah dulu. Nambah dulu. Gini, bahwa dalam Saripati ajaran Islam itu kan ada namanya rukun iman, rukun Islam ya. Ada dua, kemudian ihsan. Tapi rukun iman itu adalah orang yang rukun yang benar-benar percaya ada 6 rukun itu ya. Rukun iman kepada Tuhan dan selanjutnya rukun percaya kepada Allah dan selanjutnya ya. Namun dalam rangka untuk memberikan fatwa tadi Hadrul Syekh Hasyim Asy'ari yang ketika itu secara organisasi adalah Rois Akbar kalau dulu, kalau sekarang namanya Rois Am ya. Nanti Rois yang imam yang pertama lah kata. Nah, beliau memberikan fatwa yang tadi kaitan dengan Pak Pram, diantaranya adalah yang jarak 94 km kurang lebih untuk wajib fardu ain, semua laki-laki harus. Nah, ini ada yang benar-benar ada kekuatan motivasi dari secara religius, secara agama, adalah ada kata-kata dari beliau hubbul waton minal iman. Tadi cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman. Tadi seseorang yang mengaku Islam dari santri-santri dulu, kok dia tidak cinta dengan tanah air yang sementara saat itu negara dalam mau berdiri sudah diobok-obok. Bukan diobok-obok airnya itu anak-anaknya sih, benar-benar posisi dia diobok-obok. Itu kok dia tidak berjuang, berarti dia tidak iman. Nah, ini yang menjadikan motivasi yang luar biasa dari kalangan santri untuk berjuang
tadi saya sampaikan adalah ini ada kaitan dengan resolusi jihad tadi itu, sehingga benar-benar ketika itu orang-orang santri katakanlah ketika itu yang benar-benar akhirnya berjuang itu ada motivasi. Kata-kata fatwa beliau adalah ya tadi itu, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Iman. Oke, luar biasa juga ya. Terima kasih Pak Fat, ini sudah menambahkan juga. Dan kita kali ini akan ke motivasi. Pastinya dengan perjuangan yang besar ini menjadi nilai motivasi tersendiri, termasuk motivasi dari resolusi jihad, dan mungkin juga kepada para santri akan lebih bersemangat tentunya karena mempunyai perjuangan sejarah yang sangat heroik. Baik. Oke, monggo. Para pendengar ilmu yang berbahaya, dari hari santri yang dasarnya adalah keluarnya resolusi jihad, ada banyak motivasi yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita bisa teladani. Jadi yang pertama begini, bahwa resolusi jihad itu memang aspeknya nasionalisme ya, karena salah satu item di dalam resolusi jihad itu adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia yang baru aja berdiri itu wajib dipertahankan, karena satu-satunya pemerintah yang sah itu ada di dalam bagian dari resolusi jihad. Nah, jadi motivasi yang pertama tentu saja kalau boleh saya sampaikan adalah aspek nasionalisme dan patriotisme, utamanya dalam rangka membela kedaulatan, membela harga diri. Pengertian membela harga diri, membela kedaulatan menjadi sesuatu yang sangat dirasakan. Artinya saat itu ya, kalau saya mencoba memahamkan bagaimana nuansa saat itu, ketika orang berjuang itu merasa bagian dalam rangka berguna bagi bangsa dan negara ya. Mungkin saya bisa kisahkan beberapa hal. Kalau kita di depan pendopo, gerbang pendopo ada tugu ya. Ada tugu. Sebenarnya kalau aslinya itu sebenarnya bukan tugu peringatan 5 tahun merdeka, tapi itu adalah tugu yang dibuat untuk memperingati para pahlawan yang gugur di perang kemerdekaan tahun 45 sampai tahun 50 ya. Saya ada banyak dokumen terkait dengan itu. Ada satu kisah begini, ketika ada himbauan dari Kiai Hasyim Asy'ari saat itu, maka banyaklah sekali termasuk yang di Purworejo yang kemudian berangkat ke sana ya. Kalau ini bagi di kesana berjuang, bagi kami ini cerita ini turun-temurun dari kakek-kakek kemudian ke saudara-saudara paman-paman itu ya. Nah, karena ini kisah nyata, meskipun detailnya ya tentu saja perlu banyak catatan. Tapi yang jelas saat itu ada beberapa laskar yang berangkat ya. Nah, ada namanya laskar selain ada laskar di Sebulah, ada laskar Sencaki, laskar Jaya Hanggoto, ada laskar Brajamusti. Jumlahnya banyak. Ketika laskar ini berangkat, jadi mungkin kita harus pakai imajinasi gitu. Mereka berkumpul di alun-alun, diantarkan oleh ayah bundanya, diantarkan oleh istrinya, atau bahkan juga anak-anaknya ada. Jadi saat itu kalau cerita dari kakak itu luar biasa, banyak orang berkumpul di alun-alun untuk melepaskan ini sekian ratus para pejuang yang akan berangkat ke sana. Ada yang kemudian sebagian naik kereta, sebagian naik kendaraan truk dan sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan perjalanan ke Surabaya itu kira-kira butuh waktu berapa jam? Lama itu. Lama kan, tapi perlu bekal kan. Nah, mereka siapkan bekal-bekal itu. Nah, ketika mereka berperang perlu bekal enggak? Iya. Jadi mereka perlu banyak bekal. Makanya kalau kita cerita tentang bekal-bekalnya mereka ya pasti kita sangat terharu ya dengan seadanya. Yang penting punya rasa bangga, punya keberanian. Dan ini yang sesuai nasionalismenya di situ gitu ya. Nah, kalau secara singkat ya, perang di Surabaya itu perang yang mungkin sekitar 3 mingguan, kalau di dalam beberapa catatan 3 minggu 3 hari. Ketika bulan-bulan Desember sudah sekian minggu ya, artinya sudah minggu keempat Desember itu orang-orang yang tadinya melepas sebelum perang dilepas dengan setelah 1 bulan perang selesai, lalu mereka ditunggu gitu ya. Jadi
semacam kayak ada informasi bahwa besok tanggal sekian para pejuang Surabaya kembali ke kotanya masing-masing gitu kan. Nah, pada saat itu banyak orang menunggu utamanya di alun-alun utara ya. Kebetulan kakek saya kan kerja di pendopo kabupaten, jadi beliau melihat langsung gitu ya kan, bagaimana sekian orang menunggu di situ sampai menjelang sore, nggak ada informasi. Lalu kemudian ada kendaraan jeep ya jeep militer yang sederhana saat itu ya, berhenti di tempat yang sekarang dipakai menjadi tugu itu ya, mereka jeep itu berhenti. Nah, ternyata jeep itu adalah yang penumpangnya hanya beberapa orang itu dari Kebumen, bukan dari Purworejo. Mereka dirubung banyak orang ya. Bagaimana kabarnya anak, suami, kakak, ayah yang berangkat ke Surabaya, apa kabarnya? Bagaimana ceritanya? Nah, ternyata orang yang di jeep itu tidak begitu bisa banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa seluruh laskar yang dari Purworejo semuanya tewas di pertempuran Surabaya. Lah saat itu kalau istilah cerita kakak, semua orang di alun-alun itu nggak ada yang nggak nangis, ya kan? Nunggu sekian hari ternyata mereka menjadi istilahnya meninggal di pertempuran itu. Nah ini momentum inilah yang kemudian menjadikan kenapa perlu dibangun tugu itu untuk memperingati sekian banyak orang. Ya kalau angkanya mungkin ya ratusan ya, karena kalau estimasi kakek atau paman saya cerita mungkin angkanya di sekitar 300-an. Nah ini kisah yang sangat mengharukan. Nah ini tapi inilah nasionalisme. Jadi motivasi yang pertama kalau kita bicara tentang Hari Santri adalah nasionalisme, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita ingat Hari Santri maka kita istilahnya sangat paham di sana ada yang namanya semangat pengorbanan demi bangsa dan negara. Jadi kalau kita bicara tentang hitung-hitungan perang gitu ya, hitung-hitungan perang, maka yang namanya perang di Ambarawa namanya, perang Ambarawa itu hampir 3 bulan. Korbannya di pihak RI kalau di dalam beberapa catatan ada sekitar 1000-an orang. Pasukan sekutu yang meninggal antara 100 sampai 200 gitu. Karena yang namanya menghitung jumlah korban itu tidak mudah gitu kan. Karena begitu ada yang luka ya langsung ditarik. Kita nggak tahu ketika luka apa meninggal atau tidak. Kalau kita kemudian memahami perang Surabaya yang 3 minggu, sekali lagi tadi yang 3 bulan di Ambarawa itu kan sekitar 1000 yang meninggal. 3 minggu perang di Surabaya itu korban di pihak Indonesia itu hampir 15.000 sampai 20.000 orang, diberikan sejumlah itu. Banyak ya? Sangat banyak. Pasukan sekutu yang tadi jumlahnya sekitar 20.000 orang, dia meninggal antara 2.000 sampai 3.000 orang. Ini sesuatu yang angka yang luar biasa kalau kita kemudian bandingkan dengan yang lain. Pada saat kelas umpamanya saat kelas 2 tahun itu tahun 48 49 atau bahkan sudah diawali tahun 47 itu korban dari Belanda sekitar 7.000-an orang itu untuk perang yang hampir 2,5 tahun lebih gitu ya. Nah jadi kalau kita melihat data ini maka memang pertempuran Surabaya itu pertempuran yang luar biasa. Orang yang kemudian mengungsi karena perang Surabaya itu hampir 200.000 orang. Nah ini yang kemudian menjadikan bahwa perang Surabaya perang yang istilahnya luar biasa. Bahkan kalau saya membaca beberapa catatan orang-orang dari Inggris yang ikut pertempuran itu, dia tidak mengira, dia tidak menyangka bahwa pertempuran Surabaya itu mereka sebagai inferno atau neraka, karena mereka kaget sekali gitu ya, negara yang baru saja lahir begitu digempur bisa bertahan lama. Tadinya mereka berpikir mungkin hanya berapa hari gitu ya, ternyata hampir 3 minggu. Nah artinya ada perlawanan yang hebat. Nah tentu saja peran yang hebat itu konsekuensinya di sana ada sekian pengorbanan. Itu yang kedua. Nah kemudian motivasi yang ketiga adalah bahwa ketika seseorang bicara tentang beramal terkait dengan agama, utamanya agama Islam,
Maka salah satu bentuk amal yang sifatnya berbakti, beribadah, tidak hanya berbakti kepada ibadah madhab, ibadah yang itu memang diwajibkan, dan juga berbakti pada bangsa dan negara. Artinya ada nilai yang kemudian berguna untuk yang lainnya. Kemudian motivasi yang keempat yang kemudian bisa kita petik dari hari santri adalah semangat untuk bersatu membela negara. Jadi kita harus paham nih kira-kira yang menjadi musuh negara apa. Kita harus bersatu untuk membela negara. Boleh jadi musuh negara sekarang kan maunya kemiskinan, ya, kebodohan, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang harus yang harus kita memiliki persatuan untuk bisa membela itu. Nah, ini yang motivasi yang kelima yang kemudian harus kita pahamkan dari hari santri adalah ketaatan pada fatwa ulama. Nah, maknanya memang di dalam agama Islam memang yang namanya fatwa ulama itu menjadi hukum, ya, menjadi bagian dari hukum, sehingga ya ini menjadi aspek yang harus dipahami secara khas di agama Islam. Karena apa? Ya kalau sudah ke fatwa, ya nggak ada yang namanya dibantah, dikritisi, di demo. Fatwa. Jadi kalau sudah fatwa memang harus tahan. Artinya apa? Artinya motivasi ketika kita bicara tentang aspek ketaatan adalah motivasinya adalah ya kita menghormati, kita menghargai, kita siap untuk dinasihati, kita siap untuk diarahkan. Nah, kemudian kalau kita bicara motivasi yang berikutnya adalah bahwa yang namanya beribadah itu tidak hanya semacam ibadah individuasi, ya. Ada ibadah yang sifatnya pribadi, ya, orang sholat, orang tafakur, orang zikir. Namun ibadah yang juga kemudian nilainya tinggi di hadapan Allah adalah ketika kita peka dengan lingkungan, ketika negara membutuhkan, negara dan umat terancam, itu menjadi bagian dari bentuk ibadah yang harus dilakukan, yaitu berjuang untuk membela. Nah, kemudian juga adalah bahwa ketika kita mengenang Risuli Jihad untuk memperingati hari santri, yang harus juga nampak adalah bahwa Risuli Jihad itu di sana ada makna perlawanan, ya, ada makna siap untuk berjuang, ada makna untuk membela. Nah, kalau dulu kita berperang melawan penjajah gitu kan, melawan musuh dari luar, maka tentu saja ketika hari ini kita memperingati hari santri, yang juga harus ditumbuhkan adalah kesiapan kita untuk senantiasa membela kebenaran, membela keadilan, memberikan kebaikan. Itu harus menjadi semangat kita juga. Jadi jangan sampai hari santri hanya berhenti kepada pada aspek-aspek yang sifatnya seremonial, namun di sana harus ada jiwa, semangat dan nilai-nilai dari dari resolusi jihad. Jadi kalau di dalam konteks ini memang kalau kita tidak menjelaskan seperti ini, nah, lagi-lagi kalau kita ingat dari santri, tahunya ya tadi sarungan, baju yang padahal kalau kita kupas di sana ada perjuangan yang luar biasa. Dan tentu saja ini hari ini baru sekian ya yang bisa kita angkat. Kalau kita nanti bisa cerita tentang sekian tokoh, prosesnya dan sebagainya, makan lain lagi. Mungkin itu masnya, Pak. Oke, terima kasih dari Pak Bram yang sudah menyampaikan. Dari Pak Fatkur mungkin akan ada tambahan. Gini ya, untuk santri ini hikmah diantaranya untuk memperingati hari santri, kita mengingatkan kembali tentang karakter santri, ya. Karakter santri yang pertama, dia adalah sangat loyal, sangat tunduk dan sangat patuh kepada sang guru. Sang guru dalam arti adalah guru spiritual, ya, yang tadi tetap terfokus pada Mbah Hasyim Asy'ari. Saya menyebutkan sering-sering saya Mbah Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Nah, itu Habib Syekh Hasyim Asy'ari yang Rais Akbar NU. Nah, beliau memberikan fatwa itu yang mana santri, bahasa santri adalah sami'na wa ata'na, saya mendengar dan siap untuk melaksanakan. Nah, itu kaitan dengan motivasi nasionalisme yang tadi disampaikan oleh dengan adanya resolusi jihad. Itulah bentuk nyata sejarah menulis dalam tinta emas bahwa
perjuangan para santri yang akhirnya membuahkan negara NKRI yang kita rasakan sekarang ini. Makanya ajaran-ajaran beliau sampai sekarang bahwa tadi saya sampaikan hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, maka itu sampai sekarang pun melekat. Maka kemudian ada kata-kata sampai sekarang yang masih menggetar bahwa Indonesia adalah harga mati ya. Harga mati. Nah ya, NKRI. NKRI harga mati ya. Nah itu kan sampai sekarang kan masih itu tertanam betul, dan kata-kata itu muncul. Maka kalau kita lihat proses-proses dalam kebijakan pemerintah yang agak-agak aneh kadang-kadang menurut masyarakat, sekali lagi menurut masyarakat, apakah kita melihat pernah ada santri demo? Ayo dari pondok pesantren mana demo itu kan, itu dalam arti itu kan tapi kadang-kadang ada ya memang ditusan, tapi kan itu kan sebetulnya apakah santri betul bukan, itu perlu diteliti. Diteliti. Ya. Tapi kalau yang benar-benar santri, yang dalam arti pengertian santri, orang santri yang ada seperti dulu, itu yang namanya kebijakan pemerintah dalam hal apalagi menggulingkan untuk kekuasaan itu nggak mungkin, kecuali kalau benar-benar pemerintah kepala negara itu dolim, benar-benar dolim lah. Kalau masih ada kesalahan sedikit-sedikit masih bisa memaklumi, karena namanya mengelola negara ini yang jumlahnya bahasanya jauh udah ada ratusan bahkan puluhnya ribuan, itu nggak mudah. Sehingga ya kita memang yang namanya pemimpin tidak ada, manusia nggak ada sempurna kecuali nabi ya. Nah sehingga ada kekurangan sedikit masih wajar. Sekali lagi roh dari Hari Santri adalah militansi santri. Kita melihatnya dari sisi nasionalisme itu yang sudah tidak perlu diragukan. Sekali lagi yang benar-benar adalah yang santri, yang benar-benar santri, bukan yang pakai peci kemudian dilabeli santri karena demo itu kan sekarang kan kadang-kadang sulit untuk membedakan yang benar-benar santri atau tidak. Sekali lagi perjuangan militansi karakter santri ini adalah yang perlu kita tiru. Sekali lagi ruhnya, bukan orangnya ya. Namanya ya, orang kadang-kadang ya ada nyelelek dan macam-macam kekurangan itu aja. Tapi roh dan jiwa santri itulah yang perlu kita tiru dalam rangka untuk perjuangan terhadap negara ini untuk kemajuan. Oke, terima kasih juga yang telah disampaikan sama Pak Fatkur ya. Ini memang penting untuk maknai Hari Santri dan juga arti dari santri itu sendiri ya. Kalau santri bukan hanya sarungan kajian ya, tapi memang punya makna dan memang luar biasa, punya perjuangan dan kebanggaan tersendiri. Dan mungkin ini bisa juga dijawab satu pertanyaan ini dari pendengar di Rama FM. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mbak Wati, Pak Pram ini dan juga Pak Fatur mau bertanya saja, di era modern saat ini kan juga Islam terus berkembang, zaman juga terus berkembang. Namun bagaimana nih relevansi Hari Santri dan juga peran santri dalam menjaga kedaulatan, tapi di sisi lain juga tetap menjaga budaya Islam Nusantara? Ini bagaimana mungkin dijawabnya nih? Terima kasih. Terima kasih Mbak atau Ibu siapa? Bu Wati. Jadi yang pertama begini, bahwa kalau kita bicara tentang nilai-nilai Hari Santri, memang ini memang jadi khas Islam ya. Yang harus kita pahami adalah bahwa Islam ini berhadapan dengan banyak hal yang kemudian kita harus menjaganya. Kalau kita sedikit buka di Al-Quran itu ada bahwa yang namanya orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti gitu ya, untuk berbuat, mengganggu, mengeluarkan pendapat, atau kemudian juga mengarahkan agar orang-orang itu juga ikut kafir. Artinya apa? Ketika kita berjuang di era sekarang ini, maka kita harus upayakan jangan sampai nilai-nilai yang tidak Islami itu menjadi sesuatu yang kita ikut-ikutan gitu ya, kita ikutan. Oleh karenanya kita perlu menjaga jangan sampai kita ikut-ikutan, katakanlah ikut-ikutan mengupload, ikut-ikutan menerima berita hoax semuanya gitu kan. Kita ikutan memanfaatkan budaya-budaya yang ada di media sosial yang itu tidak pada tempatnya. Karena apa? Ketika kita bicara tentang perjuangan
terkait dengan ya resolusi satu itu kan, kalau saya kemudian mencoba implementasikan pada kondisi yang sekarang ini adalah ada 3 hal yang harus dikembangkan ya kan. Yang pertama adalah memang ada kalimat bahwa di dalam resolusi itu adalah hanya mengakui pemerintahan yang sah dan itu harus dihormati. Nah, artinya apa? Artinya di era hari santri ini kita perlu sadar bahwa yang namanya aturan yang telah dibuat oleh negara, apapun ya, termasuk kita berlalu lintas menjadi bagian yang harus kita taati, gitu ya, kita taati. Kebijakan yang sudah ditetapkan menjadi hal yang harus kita hormati ya. Himbauan yang dari negara, pemerintah daerah juga menjadi hal yang harus kita takdimi, karena memang salah satu esensi Resolusi adalah mempertahankan dan membela pemerintahan yang sah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah di dalam resolusi itu juga ada istilah begini, bahwa apabila kita berhadapan musuh gitu ya, maka kita harus melawannya gitu. Nah, artinya apa? Sekarang ini kan musuh-musuh yang dengan nilai-nilai agama apalagi Islam itu kan banyak gitu kan. Itu banyak. Oleh karenanya ya saya ingin sedikit cerita bahwa kalau saya coba cermati di beberapa komentar para netizen itu kan, di berbagai macam platform yang muncul kan, kadang-kadang ya kita kan hafal, oh ini netizen ini orang yang terbiasa untuk tidak pernah menghormati orang lain, ya ini terbiasa yang untuk kemudian istilahnya mengeluarkan kata-kata kotor gitu kan. Dan artinya apa? Jangan sampai kita kemudian lupa bahwa Islam itu memberi warna nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu harus dibawa, tidak hanya sekedar kita berkomunikasi secara lisan, kita ngomong yang santun, namun juga ketika kita menulis gitu kan, memberikan komentar, menjawab di WhatsApp dan sebagainya, itu pun harus dijaga. Nah, yang juga perlu, nah ini yang ketiga, yang perlu dipahami secara hati-hati adalah begini. Sekarang ini mulai banyak ya, yang moga-moga tidak berkembang, namun datanya semakin berjalan. Yaitu sekarang mulai berkembang kelompok-kelompok agnostis ya. Jadi mereka-mereka yang beranggapan bahwa beragama itu hal yang tidak perlu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, kalau kita baca beberapa komentar netizen terkait dengan perkembangan ateis yang ada di Jazirah Arab, itu tidak sedikit loh orang-orang Indonesia yang mengatakan, wah ini pencerahan gitu. Lalu mereka yang komentar agama itu adalah hanya buatan manusia untuk menggunakan. Nah, itu adalah pola-pola pemikiran liberalis yang harus kita jauhi. Nah, hati-hati, karena banyak orang-orang itu berkomentar yang sebenarnya itu adalah bahasa-bahasa liberal yang juga nanti mengarah kepada tadi pola-pola sekuler dan bahkan pola-pola ateis gitu ya. Nah, yang terakhir yang ateis ini menjadi hal yang harus diwaspadai ya. Ada seorang teman yang ya tidak perlu saya sebutkan, dia ke rumah saya kemudian membawa anaknya, lalu dia ya pada ininya sangat sedih, sangat kecewa pada si anak itu. Karena apa? Setelah dia kuliah di Jogja ya, ini sekitar setahun yang lalu, dia ketika di rumah itu tidak beribadah, tidak menjalankan sholat itu. Nah, setelah ditanya, kenapa kok kamu nggak sholat, dia mengaku bahwa dia ikut komunitas ateis. Anaknya dimarahi, diminta kembali Islam, dan hanya dia depresi, stres dan artinya apa? Itu kan sesuatu yang sudah jelas ada di depan mata. Artinya mungkin kalau yang saya pahami satu kasus, tapi kalau saya pantau di beberapa komentar netizen terkait dengan perkembangan agnostis ateis di Indonesia, wah ternyata banyak itu. Nah, artinya apa? Kalau mereka ada, maka kita perlu waspada ya, jangan sampai nanti cara mereka berkata, cara mereka berperilaku, cara mereka kemudian menjauhkan aspek religi dalam kehidupan itu menjadi sesuatu yang kita hati-hati. Makanya perlu hati-hati di dalam mengikuti perkembangan zaman, apa saja, terutama terkait dengan medsos
karena sekali lagi sangat banyak nilai-nilai yang tidak Islami yang kemudian dicoba untuk dipaksakan menjadi sesuatu yang diinformasikan melalui media, dan itu yang sebenarnya makna hari santri. Kita harus siap menghadapi hal yang berkembang, tidak karena musuh negara sekarang kan bukan kayak dulu gitu kan, tidak musuh secara fisik namun budaya, teknologi. Nah itu tidak semuanya harus kita pakai, kita harus bisa menfilter, utamanya sifat hati-hati itu untuk Bu Bupati. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Fatkur juga sekaligus menutup di closing malam hari ini. Ya, terima kasih. Untuk santri kemudian dengan kekinian, dengan menghadapi situasi seperti ini, kan gini, bahwa Islam itu kan berdasarkan Al-Quran, kemudian hadis, ditambah lagi ada ijma' qiyas, dan ada instrumen di sana namanya kaidah fikih ya, ada kaidah fikih ya, bahwa ada bla 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 bla, misalnya adat itu bisa sebagai hukum, al-adat itu muharamatun misalnya. Nah di sana kebiasaan-kebiasaan pun bisa sebagai hukum. Namun selama itu tidak bertentangan dengan yang pertama dan kedua ya, Quran dan hadis dan itu. Nah ini kaitan dengan negara yang tadi disampaikan, itu memang Islam itu fleksibel ya, fleksibel dalam arti pemahaman yang dipahami oleh santri. Contoh yang tadi itu termasuk muncul resolusi jihad, itu adalah sebagai bentuk pemahaman fleksibel. Lah kalau kemudian orang Arab kemudian cinta dengan tanah air Arab, kemudian Indonesia dengan Arab, kemudian sampai militansi, kemudian perang, itu gimana? Ya itu kan beda masalahnya. Tapi kan pada dasarnya adalah cinta tanah air adalah yang ditanamkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah untuk dalam rangka perjuangan nasionalisme. Nah kemudian terkait dengan fatwa ini yang nggak unik, salah satu contoh saja. Ulama ketika itu mengharamkan apa yang dipakai oleh penjajah, sampai hal sekecil itu. Contohnya apa? Orang ketika itu haram pakai dasi. Haram pakai dasi ketika itu. Kemudian ada yang mengharamkan pakai celana karena itu adalah pakaian penjajah. Apapun pakaian yang penjajah adalah tidak boleh dipakai. Nah ini bentuk-bentuk memberikan semangat patriotisme. Tapi setelah merdeka kan ya sudah boleh kan gitu. Itu memang fleksibilitas pemahaman agama. Kemudian termasuk juga budaya-budaya sekarang ini, bagaimana untuk kita tetapkan. Makanya ada kemudian turun kaidah fikih, kemudian muncul ada kaidah Jawa yang namanya tuturi angiseni. Nanti tuturi angiseni, kebudayaan-budaya yang ada di Indonesia kemudian isinya adalah Islam. Ya itu banyak hal yang saya tidak akan beri contoh, tapi budaya-budaya yang ada yang dulunya adalah budaya-budaya agama bukan Islam, kekafiran, kemudian diisi oleh ini namanya kaidah Jawa tadi saya katakan tuturi angiseni bla bla bla. Kemudian terkait dengan sekarang ini Islam yang kadang kontroversi Nusantara, ini pemahamnya gini, ada Islam Nusantara. Islam Nusantara bukan Islam kemudian syahadatnya pakai Nusantara, ya enggak. Islam yang ada di Nusantara yang Indonesia itu. Ya tadi salah satu contoh ketika memahamkan ulama bahwa pakai celana, pakai dasi itu haram, adalah itu adalah corak Islam Nusantara yang ketika berhadapan dengan situasi ketika itu. Namun ketikanya sudah berubah, ya itu akan berbeda. Nah, pertanyaan kemudian berarti hukum dipermainkan, itu adalah fleksibilitas pemahaman Islam ketika menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Nah, ini sekali lagi dalam rangka Hari Santri Nasional yang akan diperingati tanggal 22, kita tidak melihat dari satu sisi santri adalah definisi santri apa bla 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 pakai sarung kemudian kitab kuning bla bla bla. Namun kita lebih banyak membahas malam ini adalah dari sisi nasionalisme dalam rangka merawat jagat ini untuk menjaga negara Indonesia ini, sehingga ada muncul NKRI harga mati. Mungkin kami banyak paham yang kurang pas, mungkin bisa ada masukan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Mungkin nanti Pak Pram ada tambahan lagi dari kami. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin menutup materi malam ini atas nama BIM bersama Inner Motivation, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Santri
yang ke berapa Pak Wan? Yang ke-10 ya kalau kita pakai penetapan tanggal 2015. ya. Tapi kalau kita menggunakan resolusinya yang ke-80. Semoga dengan memperingati Hari Santri, semangat nasionalisme, patriotisme, semangat untuk beribadah, bermakna, berguna untuk bangsa dan negara menjadi sesuatu yang terus ada dalam diri kita semuanya. Saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Rama FM Purworejo, demikianlah dialog di malam hari ini, tentunya di acara bersama Inner Motivation ya, yang tadi sudah ada bintang tamunya, ada Pak Fatur dan kemudian juga ada Pak Pram yang menjelaskan banyak hal terkait tentang memahami Hari Santri. Bagaimanapun di masa lalu dan masa sekarang, santri masih tetap hidup dengan semangat yang luar biasa, dan tadi juga disampaikan termasuk semangat untuk bersatu dalam membela negara. Dan juga ini sangat penting agar nilai-nilai ini selalu ada dalam diri santri. Dan juga pendengar Rama FM Purworejo, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan ada acara berikutnya, yaitu di Harmoni Keroncong. Tetap disimak terus di 88,5 MHz Rama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Untuk Indonesia dari lokal